Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tentang MUI ya. Jadi judulnya Nothing tulus, tidak. Nothing to fear, misreading the ulama's fatwa and its legal effect on Indonesian society. Jadi sekilas artikel ini ditulis oleh Ahmad Hakam, Jakarta State University, Universitas Negeri Jakarta, ibu kotanya Indonesia, tapi sudah akan pindah ke Kalimantan. Jadi jurnal ini ditulis Pak Ahmad Hakam di Jurnal Studi Al-Quran Membangun Tradisi Berpikir Qurani, jurnal volume 9 nomor 1 Januari 2013. Ini jurnal lama ya, 2013. Itu ketika saya masih aliyah kelas 2 ya, seingat saya. Masih zamannya Nokia. Di 2013 itu masih era ketik rek spasi gini, kirim ke nomor ini. Belum zaman Android ya, jadi era warnet berjaya. Sekarang warnet sudah mulai punah karena digantikan dengan smartphone. Jadi dalam jurnal itu ada banyak judul, ada 2 yang bahasa Inggris. Saya fokus ke yang kajian hukum Islam dan teori sosial dengan judul itu. Nanti akan dijelaskan the connection between the state and the ulama. Jadi hubungan antara negara dengan ulama. Jadi ini bukan artikel saya sendiri, jadi review artikel. Nanti saya jelaskan isinya, kemudian saya kasih beberapa analisis atau catatan mungkin dari saya. Baik, abstrak ya. Abstrak itu representasi dari suatu artikel, istilahnya mukanya, etalasenya. Jadi isi artikel ini apa sih? Ada di abstrak. Kalau di skripsi jurnal skripsi yang dibikin jurnal abstraknya itu ada 3 bagian. Yang pertama yang paragraf pertama itu bab 1 ya. Intinya itu ada latar belakang, kemudian latar belakang masalahnya apa, kemudian metode teorinya dikupas secara singkat, kemudian yang kedua itu isinya apa, yang ketiga konklusi. Kurang lebih seperti itu seingat saya. Atau paragraf pertama latar belakang masalah, kemudian paragraf kedua teori, metodologi, pendekatan, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga adalah hasil temuan, yaitu 3 itu. Baik, pada kali ini abstraknya ada 4 poin yang saya stabilo, yang saya garis bawahi. Jadi mohon maaf karena bahasa Inggris saya juga pas-pasan. Jadi yang expert dalam bahasa Inggris mungkin akan kurang nyaman mendengar pronunciation saya terkait artikel ini. Mohon dimaklumi ya. Baik, kita mulai. This paper aims to examine the phenomena of fatwa by ulama on several matters. The development of fatwa by the Indonesian Ulama Council (MUI),
and the result of the fatwa issuance in causing the societal confusion and controversy through time. Jadi MUI saya bacanya MUI saja biar lebih mudah. The paper aims to examine the phenomena of fatwa ulama on several matters. Jadi tulisan ini tuh bertujuan untuk mengkaji fenomena fatwa ulama dalam beberapa hal. The development of fatwa by the Indonesian Ulama Council, perkembangan fatwa oleh MUI, kemudian the result of the fatwa issuance in causing the society confusion, perkembangan fatwa majelis masyarakat, hasil dari fatwa yang menyebabkan kebingungan di masyarakat, and controversy through time, dan kontroversinya dari waktu ke waktu. The fatwa issued by the MUI operate more as an official religious discourse rather than legally binding or affecting individual legal obligation. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI beroperasi lebih sebagai wacana keagamaan resmi daripada mengikat secara hukum atau mempengaruhi kewajiban sipil. Jadi nggak ada fatwanya itu tidak mengikat secara hukum. Kemudian the fatwa are to a great extent simply a religious decree which can be accepted or revoked and has no consequence on legal civil rights and obligation. Fatwa itu sebagian besar hanyalah keputusan agama yang dapat diterima atau dipikirkan kembali dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban perdata. There is neither strong connection nor absence of influence between the state and the ulama. Ini yang. Jadi hubungannya itu nggak kuat-kuat amat, tapi juga nggak renggang sama sekali, atau absen atau kosong sama sekali. Jadi hubungan antara ulama dan negara itu saling mutualisme ya. Kalau dalam istilah IPA dulu, di mutualisme itu yang saling menguntungkan. Nanti akan dijelaskan beberapa contohnya. Misalnya kalau dulu kita belajar simbiosis mutualisme, kita review sejenak. Itu contohnya misalnya dalam hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Jadi kupu-kupu dapat sari-sari bunga, dan bunga atau pohon atau yang dihinggapi kupu-kupu itu dapat dibantu penyerbukan. Atau contoh lain misalnya kerbau dan burung ya. Jadi burung itu hinggap di punggung kerbau, mematuk makanan, kutu-kutu dari bulu kerbau, dapat makanan burungnya, dan kerbaunya dapat kutunya hilang, parasitnya hilang, jadi untung, jadi sama-sama untung. Jadi hubungan mutualisme itu juga memang harus ada dalam hubungan bilateral, hubungan kedua belah negara atau lebih. Seharusnya seperti itu teorinya, tapi dalam praktiknya kita menjual sumber daya alam, kemudian diproses di luar, yang di luar itu dapat tenaga kerjanya terserap, kemudian dapat pertambahan nilai, dapat pajaknya, terus diekspor lagi ke negara kita dengan harga yang berkali-kali lipat. Itu kata presiden, bukan kata saya ya, saya hanya mengutip. Jadi itu terjadi berpuluh-puluh tahun, dan upaya untuk memperbaikinya juga nggak terlalu signifikan saya kira. Hal ini kalau dibiarkan terus-menerus bisa menjadi bom waktu untuk
ketertinggalan suatu negara ya. Kita bahas ekonomi sedikit. Jadi di timurnya Papua Nugini itu ada negara bernama Naura. Jadi di situ dulu ada istilahnya kotoran. Jadi itu negara Naura adalah tempat migrasi burung-burung di seluruh dunia. Di sana jadi ada kotoran burung yang selama puluhan tahun terus mengeras gitu, menjadi fosfat atau apa gitu, terus itu kalau dijual itu sangat mahal. Tapi ketika sumber daya alam itu habis, negara itu jatuh miskin lagi. Karena ya ketika kaya nggak di manage dengan baik, terus pejabatnya korup, ya jadi negara tertinggal lagi. Itu. Kita kembali ke materi introduction atau pendahuluan atau perkenalan. Jadi sampean sebelum ingin dekat dengan seseorang harus kenal dulu. Tak kenal maka tak samyang, tak sayang. Ya. Jadi kita bahas tentang MUI dulu, sejarahnya secara singkat. MUI or Indonesian Ulama Council, Majelis Ulama Indonesia, was established in 1975 by the Indonesian government with three main goals. Jadi MUI itu didirikan tahun 1975 oleh pemerintah Indonesia dengan three main goals, 3 tujuan utama: to support the religious life, untuk mendorong atau membantu kehidupan beragama, as it is one of the principle in national Pancasila ideology, sebagaimana menjadi salah satu prinsip dalam ideologi Pancasila. Jadi dalam ideologi Pancasila itu yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu dulunya sejarahnya kan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Kemudian karena orang-orang timur banyak yang non muslim, jadi bunyinya jangan seperti itu terus diusulkan. Siapa yang mengusulkan saya lupa, tanya sejarawan saja. Itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang kita tahu sekarang. To participate in the development process, untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam proses perkembangan. To maintain harmony between different religious believer, untuk merawat harmoni antara umat beragama yang berbeda. Jadi MUI, tugas terakhir ini yang saya kira kurang ditekankan oleh MUI, merawat perbedaan agama antar umat. Dan ada tambahan satu lagi, as a consultant for government on issue related to the Muslim community in the country. Jadi sebagai konsultan, orang yang dimintai nasihat untuk pemerintah pada isu-isu yang berhubungan dengan komunitas muslim di negara Indonesia. The government also tries to use the MUI to legitimize its policy through religion discourse. Similarly to other way around, the MUI in many instances seems to ask for government legal approval. So, for example, to ban certain sects after the fatwa stating their defense is issued. Jadi yang saya jelaskan tadi, ada simbiosis mutualisme. Jadi pemerintah juga mencoba untuk menggunakan MUI sebagai legitimate mereka terhadap aturan-aturan seputar agama. Dengan hal yang sama, MUI juga meminta sebagai gantinya kepada pemerintah untuk melegalkan, contohnya untuk
ban certain sekte, memblokir atau menghapus sekte yang ditunjuk setelah keluarnya fatwa. The fatwa is not strictly obligatory. Why there have been controversies and discount in the society. There are at least 4 rationalists that can be identified in this tension: intellectual, religious, economic, and person. Jadi fatwa itu tidak sepenuhnya wajib. Mengapa ada kontroversi dan ketidakpuasan di masyarakat? Setidaknya Pak akan memberikan 4 alasan. Pertama, intelektual. Kedua, agama, ekonomi, dan pribadi. Nanti akan dijelaskan. Sebelum jauh untuk hubungan antara MUI dan pemerintah, kita mulai dengan hubungan antara negara dengan Islam di kasus Indonesia. Jadi Pancasila is not secular ideology. Pancasila bukanlah ideologi sekuler. One of the reason is that the first principle of the 5 pillars is belief in one God. Dan satu alasan bahwa prinsip pertama dari 5 pilar is a belief in one God, adalah percaya kepada Tuhan yang satu, ketuhanan yang Maha Esa itu. The other principle also contains values that are reflected in Islamic and other religions. Prinsip-prinsip yang lain juga terdiri dari nilai-nilai yang mencerminkan agama Islam dan agama-agama yang lain. Ini saya dapat dari internet. Jadi Pancasila itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Jadi tak perlu lagi mendirikan negara syariah karena Pancasila sudah sesuai dengan syariah. Ya. Jadi daripada mendirikan negara agama, lebih baik sampean mendirikan perusahaan, bisa menyerap banyak orang, gitu. Jadi ini ada mungkin agak cocokologi ya, nggak apa-apa. Yang penting contain values about Islam, terdiri dari nilai-nilai Islam ya. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu di Al-Ikhlas. Wallahu ahad, ada ahadnya Esa ya ta. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, takdilu, itu An-Nisa 135. Kemudian persatuan Indonesia, ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Persatuan kan ada unsur-unsur, ada pluralisme, ada syu'uban wa qabaila, ada suku-suku, bangsa-bangsa dan suku-suku, ada klan, ada kabilah, ada marga, banyak sekali. Itu semua harus bersatu. Kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syuwara bainahum, suaranya yang dilingkari karena ada permusyawaratan. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adilnya itu yang di garis bawahi. Itu ya hubungannya ya. Jadi sudah final, sudah sesuai, cocok antara Islam dengan state. Tidak perlu lagi dipertentangkan atau dicari-cari pertentangannya, karena sudah final, sudah cocok antara Islam dan negara. Kemudian hubungan antara MUI and the government, pemerintah. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan bahwa MUI itu adalah tangan kanannya pemerintah saat Orde Baru. Jadi kalau pemerintah bikin aturan MUI harus nanti itu. Jadi kita baca yang ini. Some Islamist movement, beberapa pergerakan Islam, particularly Darul Islam, lebih khusus Darul Islam, try to assert their aspiration on the realization of the Sharia based
best state for Indonesian. Di Darul Islam menginginkan realisasi negara yang berdasarkan syariah. Gitu. Jadi nanti masyarakat timur juga akan bingung loh kok jadi dasar negaranya syariah gitu. Bisa separatisme nanti. Jadi Darul Islam pengennya itu where ulama would become the leader in many aspects of governance, di mana ulama menjadi pemimpin di banyak aspek dalam pemerintahan. Jadi saya pikir Mr. Ahmad dari UNJ lupa tentang data sekunder mengenai Islam, pergerakan Islam yang menerima Pancasila sebagai ideologi. Nanti kan ada yang menerima, ada yang pengen ideologinya jangan Pancasila tapi syariah seperti Darul Islam. Jadi Pak Ahmad ini mungkin lupa yang data sekundernya mungkin. Kemudian the Muslim parties were then given much less room in 1973 because they were merged into only one. Jadi partisipasi Muslim hanya diberikan sedikit ruang tahun 1973 karena mereka digabung menjadi hanya satu. Kalau tidak salah P3 apa ya? Apa saya kurang paham sejarahnya. The party in 1984 was even more repressed by the state and forced to have instead of Islam Pancasila as the basis of their ideology. Jadi pada pesta demokrasi 1984 ditekan oleh pemerintah, jadi jangan Islam sebagai dasar ideologi tapi Pancasila saja sebagai dasar ideologi. Semua dihantam pakai Pancasila. Jadi pluralisme kebinekaan itu dihantam dengan bineka itu sendiri, dengan Pancasila. Saat itu ya, Orde Baru. Jauh sebelum itu, far before an Islamist party emerged and joined their force, the Ministry of Religion was formed in 1946 and it until now still supervises many religious affairs as Islamic education, marriage, divorce, and inheritance court. Jauh sebelum partai-partai Islam itu ada atau partai-partai hitam itu menyuarakan suaranya, the Ministry of Religion, Kementerian Agama was formed, didirikan tahun 1946 dan sampai sekarang itu mengatur banyak urusan sampai 2013 ya, mengatur banyak urusan seperti pendidikan Islam, pernikahan, perceraian dan inherit warisan atau warisan court, pengadilan. Jadi dulu itu kalau dulu itu pengadilan agama masih di naungan Menak. 2002 apa ya, saya kurang tahu tahunnya, pokoknya dulu gitu. Kemudian tahun berapa menjadi di bawah naungan MA. Wah, sudah di naungan MA, wah dah seneng, pada suka itu, pada sejahtera hakim-hakimnya. Jadi kemudian tahun-tahun berikutnya pendaftaran calon hakim PA itu melonjak drastis. After the fall of Suharto in 1968, the freedom of expression was celebrated and the MUI continued to play its role, and according to many observers, it has more power and freedom since the master has no longer controlling it. Setelah kejatuhannya Pak Harto di tahun 1998, kebebasan berekspresi dirayakan dan MUI melanjutkan untuk memainkan perannya.
Menurut banyak pengamat, MUI memiliki lebih banyak kekuatan dan kebebasan sejak Soeharto tidak lagi mengendalikan tugasnya MUI. Jadi itu. Kemudian the Indonesia Ulama Council (MUI) consists of different Islamic scholars coming from different social organizations as from Muhammadiyah. Jadi MUI itu sebagai representasi dari semua ormas Islam di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah. Jadi di artikel cuma disebutkan 2, saya search itu ada 10 ya. Ada NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, seperti Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, GUPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. The fatwa issued by the ulama is not only limited in pure religious matters such as ritual and worship, and also covers social, economic, and political subjects. Fatwa oleh ulama tidak hanya terbatas pada masalah keagamaan yang murni seperti ritual dan penyembahan, itu juga masuk dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik. Itu. Tapi kalau memberikan fatwa terlalu jauh sampai menyarankan untuk memilih ini atau jangan memilih itu sudah cross the line, saya kira sudah offset kalau sepak bola, sudah melewati batas menurut saya. Boleh dong beropini, kan boleh toh, negara demokrasi toh. Their opinion is therefore respect, but that does not mean that every Muslim has to obey the edict. The Ulama Council also cannot order people by force or punish them if they do not follow what is stated in the decree. Jadi their opini MUI itu dihormati, tapi tidak berarti bahwa setiap muslim harus taat terhadap fatwa tersebut. MUI juga tidak dapat memerintahkan orang-orang untuk menekan atau menghukum mereka jika mereka tidak mengikuti apa yang MUI fatwakan. Kemudian the MUI fatwa and the people responses. Fatwa MUI dan respon masyarakat. Each time the MUI issued fatwa, there has almost frequently been disgruntlement and criticisms from different group of people. Setiap kali MUI mengeluarkan fatwa, hampir selalu tidak ada kepuasan dan selalu ada kritik dari kelompok yang berbeda-beda. Each time the MUI issued fatwa, there has almost frequently been disgruntlement and criticism from different group of people. The fatwa banning Ahmadiyah sect Ahmadiyah, for example, received many criticism, mainly from academic scholars in the country as well as from overseas. Di fatwa pelarangan pemblokiran sekte Ahmadiyah misalnya menuai banyak kritikan oleh kalangan akademik baik dalam negeri maupun overseas, luar negeri. They argue that the banning of heterodox understanding of Islam is not in line with the spirit of democracy and freedom of thought. Jadi para akademisi ini berpendapat bahwa memblokir atau melarang pemahaman Islam yang heterodoks, yang menyimpang, itu bukanlah sejalan dengan spirit of democracy, sejalan dengan semangat
demokrasi dan freedom of thought, kebebasan berpikir, tidak sejalan ya di para akademisi dari luar negeri maupun dalam negeri mayoritas berpendapat bahwa fatwa MUI terkait pelarangan Ahmadiyah atau Ahmadiyah dianggap aliran yang menyimpang itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpikir. The fatwa was believed that have led to violent action. Jadi fatwa itu dipercaya memandu aksi kekerasan by a group of massa who justify their attack based on the legitimate religious opinion. Jadi fatwa itu oleh massa, oleh sekelompok masyarakat sebagai justifikasi pembenaran serangan mereka terhadap Ahmadiyah. Jadi mereka mau melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah dan ada fatwa ulamanya, gitu. Kurang lebih cara berpikirnya seperti itu ya. Jadi ada legitimasi legal opinion dari MUI. The limited mandate of the Human Rights Court have created legal uncertainty which can cause life-threatening atmosphere. Jadi terbatasnya mandat dari HAM create legal uncertainty, menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat cause life-threatening atmosphere, yang dapat menyebabkan situasi yang mencekam. Further asserted that there is no legal binding that there is very interpretation of the religion court and what they do has been wrongfully criminalized. Jadi Galinggeng itu menjelaskan bahwa there is no legal binding, tidak ada aturan legal yang memberikan mandat kepada siapapun untuk menyerang any sekte, berbagai macam sekte dalam berbagai agama. Inilah dimana penafsiran agama dianggap sesuatu yang memalukan, dan what they do has been wrongfully, apa yang mereka lakukan itu bentuk kriminalisasi yang salah terhadap Ahmadiyah. Jadi menurut saya di situ itu terlalu banyak referensi yang sama ditulis berulang-ulang. Jadi menurut saya itu satu referensi yang sama cukup dalam satu paragraf. Jadi nggak perlu satu paragraf disebutkan 3 referensi yang sama. Jadi Galinggeng 2005, terus Ibid nggak perlu. Jadi saya kira cukup satu saja dalam satu paragraf, Galinggeng 2005 gitu, biar lebih efektif. Kemudian the fatwa banning the idea of pluralism, secularism, and religious liberalism, fatwa yang memblokir ide tentang pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama, di mana where believing and practicing the same is denounced haram. Jadi terhadap praktek ide pluralisme, sekularisme, dan liberalisme, angel tenan dah pengucapannya. Terhadap praktek ketiga ini, siapa yang percaya dan mempraktekannya itu diharamkan. The case is quite different. Jadi kasus ini berbeda dengan Ahmadiyah ya. At least there is no violent action reserved by this exercise them. Jadi setidaknya tidak ada kekerasan yang diterima oleh orang-orang yang mengikuti atau melakukan paham ini, pluralisme, sekularisme, dan liberalisme.
One of the reasons is that they are still considered running in the corridor of Islamic and using Islamic source. Salah satu alasannya bahwa mereka masih mempertimbangkan atau masih dalam koridor Islam dan menggunakan sumber Islam such as Quran and Sunnah but with different or modern interpretation. Tapi mereka masih menggunakan Quran dan Sunnah tapi dengan perbedaan interpretasi, atau mereka menggunakan interpretasi yang modern. Kalau sekarang mungkin ya tafsir hermeneutika itu yang masih di beberapa kalangan menjadi perdebatan. The other possible reason is that the methods of understanding used by the group such as CIL or Network of Liberal Islam. Kemungkinan alasannya bahwa metode-metode yang digunakan untuk memahami oleh grup ini yaitu semacam CIL, Jaringan Islam Liberal. Tokoh yang terkenal dulu itu, maaf sebut nama, Gus Ulil Absar Abdallah itu dulu, sekarang kayaknya sudah off. Require intellectual faculty and certain level of education. Membutuhkan tingkat kecerdasan dan edukasi yang memadai. Ketika Muslims in Indonesia have no access to this kinds of idea. Ketika sebagian Muslim di Indonesia tidak punya akses untuk ide ini. Jadi terlalu ada jurang pemisah antara mayoritas Muslim dengan jaringan Islam liberal ini. Jadi yang memahami CIL ini ya orang-orang akademisi yang memang butuh intelektual yang cukup. Sementara masyarakat Muslim itu simple doctrine and reason in understanding Islam. Mereka menggunakan doktrin yang simple atau alasan yang mudah untuk memahami Islam. Jadi yang mayoritas Muslim menggunakan alasan simple, yang CIL ini menggunakan yang rumit. Jadi nggak ketemu. Kalau nggak ketemu ya nggak ada itu konflik, nggak ada permusuhan. Musuh itu kan muncul dari perkenalan, dari teman loh, salah satunya. Kalau nggak pernah jadi teman ya nggak, sulit jadi musuh ya nggak. Kalau di dalam film-film kan gitu loh, Obito dan Kakashi, mungkin yang tahu saja ya. Itu kan dulu teman, terus jadi musuh, terus di akhir hayatnya jadi teman lagi ya deh. Kemudian lanjut, if it's seen more truly, jika kita melihatnya secara menyeluruh, there is also a part of pluralism that is actually endorsed by both the state and Muslim community. Jadi kalau kita melihat secara menyeluruh katakanlah jaringan Islam liberal itu, ada bagian dari Islam liberal itu yang memahami pentingnya pluralisme dan disupport atau didukung oleh negara dan masyarakat Muslim, komunitas Muslim. Life side by side with others of the other faith. Hidup berdampingan bersama dengan orang yang berbeda iman. Arti lain dari toleransi ya. It can be called religious plurality. Itu bisa disebut pluralitas agama. In this sense, the Muslim community has to behave inclusive in the sense of maintain social relation with other religion as long as mutual harm and caution. Jadi dari left side by side with adherents of other faiths, dari religious plurality ini, bahwa masyarakat Muslim itu harus menjadi inklusif atau terbuka dalam kaitannya dengan hubungan sosial
dengan agama lain selama tidak ada yang saling merugikan. Jadi hidup berdampingan damai berbeda agama, itu yang disebut plurality religious, keberagaman beragama, atau sederhananya toleransi dalam beragama. Kalau Bapak pluralisme di Indonesia siapa, Mas? Ayo, kalau tahu dapat apa? Dapat doa deh. Kemudian fatwa MUI is regarding the general election, especially in 1999. It is haram to abstain, and therefore voting is religious obligatory. Additionally, recommended Muslims were encouraged to vote for Muslim parties. Fatwa MUI terkait pemilihan umum, khususnya tahun 1999 itu mengharamkan abstain, tidak memilih. Jadi kalau tidak memilih haram, karena itu voting atau memilih adalah tuntunan agama, kurang lebih seperti itu. Dan menambahkan rekomendasi bahwa Muslim itu harus mendorong Muslim untuk memilih partai Muslim. Jadi ini sudah masuk kampanye, saya kira. Kalau menyuruh untuk berpartisipasi atau ikut aktif dalam pesta demokrasi itu netral, saya kira masih netral. Kalau sudah menyuruh memilih partai Muslim itu sudah tidak netral, saya kira. Kemudian the MUI fatwa only reiterates the already stipulated law and regulation. Jadi fatwa MUI itu hanya reiterate, mengulang apa yang sudah ada, atau aturan atau regulasi yang sudah ada, jadi diulang oleh fatwa MUI. Misalnya the practice of family planning using vasectomies, KB menggunakan vasektomi itu sudah ada. Jadi saya ulangi, KB, ikut KB menggunakan vasektomi itu merupakan update terbaru dari fatwa versi tahun 1979. Jadi diulangi. Dulu sudah ada 1979, terus diperbarui menggunakan ini fatwa yang terkait vasektomi dalam KB. Kemudian the banning smoke fatwa that is especially applicable for children. Jadi di larangan merokok, fatwa larangan merokok, bahwa itu di fatwa larangan merokok itu dikhususkan kepada objeknya itu children, anak-anak, dan pregnant woman, wanita mengandung, ibu hamil, dan prohibition of smoking in public place, dan perhatian pada rokok di tempat umum. Larangan merokok untuk anak-anak dan ibu hamil dan di tempat umum itu sebenarnya basically common sense rather than a clear command. Sebenarnya perintah itu sudah ada dalam Al-Quran secara umum. Jadi perintah Quran secara umum itu sudah ada tentang hormati orang lain, tentang toleransi, itu sudah ada secara umum ya. The smoking ban has also been regulated in state law or by the local authority. Dilarang merokok juga diregulasi di hukum negara atau oleh hukum lokalnya. The state law has also regulated the minimum age of marriage
19 for men and 16 for women. Negara mengatur tentang batas usia minimal pernikahan 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan. Ini aturan yang lama ya. Jadi aturan ini tuh apa ya? Jadi intinya pada slide ini itu fatwa MUI itu hanya memperbarui aturan yang sudah ada. The increased freedom of expression after the fall of the New Order in 1998. Jadi peningkatan kebebasan berekspresi setelah Soeharto turun setelah masa Orde Baru gugur tahun 1998, not only provide more room for the MUI but their counterparts as well. Tidak hanya menyediakan ruang bagi MUI, tapi juga oposisinya juga diberikan ruang. The more open and widespread criticism toward the fatwa voiced by the variety of members of Indonesian society has controlled the multiple phases and not only between the state and religious, but also between religious authority and community, and even the crossover between all of the entities. Jadi kebebasan setelah runtuhnya era Orde Baru, era Pak Harto, itu kebebasan berekspresi meningkat. Jadi memberikan ruang gerak kepada tidak hanya MUI tapi juga yang opposite atau yang oposisi dari MUI. Jadi kritik yang semakin terbuka dan meluas terhadap fatwa yang disuarakan kepada MUI oleh berbagai macam jenis masyarakat di Indonesia telah mewarnai proses sosialisasi yang beraneka ragam itu, yang melibatkan interaksi tidak hanya antar negara dan agama, tapi juga antara otoritas agama dan juga oleh komunitas atau bahkan persilangan antara semua entitas itu, negara, agama, otoritas agama, komunitas, persilangan semua itu. Jadi lebih berkembang gitu. The role of ulama in general and the effect of fatwa in particular for the last 50 years must like change in the sense that religious authority nowadays is no longer the sole domain of the ulama, whereas religious special persons had monopolized religious interpretation. The role of ulama in general, peran ulama pada umumnya, and effect of the fatwa in particular, dan pengaruh fatwa pada khususnya. Selama 50 tahun terakhir mungkin sedikit berubah dalam arti bahwa otoritas keagamaan saat ini bukan lagi satu-satunya dominan ulama. Jadi yang punya otoritas keagamaan gak hanya ulama, tapi ada yang lain. Jadi otoritas agama tidak dimonopoli oleh ulama saja. Kemudian Indonesia remains with intellectual and organizational pluralism through century and even since pre-modern times. Indonesia ke depan itu intelektual dan organisasinya masih plural, berabad-abad. Bahkan
sebelum premodern, sebelum masa modern itu pengadilan ataupun ulama tidak memonopoli, tidak mengatur kehidupan intelektual dan moral dari komunitas muslim di Malay Indonesia world, di dunia, di di kawasan Indonesia Melayu. Also the idealist of religious pluralism, juga idealnya pluralisme keberagaman beragama atau pluralisme agama and tolerance dan toleransi are deeply grown in the archaeology cultural values in the content. Jadi pluralisme agama dan toleransi sebenarnya jauh-jauh sebelum era modern sudah tertanam dalam nilai-nilai budaya masyarakat. Itu penjelasan yang sulit dipahami saya kira, karena harus sambil menerjemahkan juga semampu saya. Konklusi, kesimpulannya ya, there is neither strong connection nor absence of influence between the state and ulama. Jadi tidak ada hubungan yang kuat ataupun ketiadaan hubungan dari pengaruh antara negara dan ulama. The situation is not fixed and may change depending on the dynamic. Jadi situasinya itu tidak tetap dan mungkin berubah tergantung pada dinamika yang dapat mengambil tempat di beberapa negara, sosial, kultural, dan agama. Itu analisis saya terhadap artikel ini tuh, kalau kita kaitkan dengan hukum Islam dan teori sosial, itu sangat cocok untuk dikaji. Kalau hukum Islamnya itu diwakilkan dengan dalam bentuk fatwa MUI, sedangkan teori sosial atau sosialnya itu diwakilkan dalam bentuk respon masyarakat terhadap fatwa MUI. Cuman yang saya bingung nanti pakai teori apa yang cocok gitu. Apakah teori perubahan sosial atau teori apa? Mungkin sampean bisa bantu. Jadi penulisan itu sangat cermat, Pak Ahmad cermat dalam menjelaskan kontroversi fatwa MUI di kalangan masyarakat muslim. Cuma yang saya kurang itu menurut saya ya, ada artikel pembanding lah. Jadi kan Pak Ahmad menjelaskan fatwa MUI yang kontroversi, seharusnya paling tidak disinggung artikel maksudnya disinggung fatwa MUI yang tidak kontroversi, seperti fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah di medsos. Ya walaupun cuma isinya ada 5 sih. Pertama, larangan terkait perilaku ghibah, terus perilaku bullying, menyebar hoax, menyebar materi pornografi atau maksiat, menyebarkan konten yang tidak benar. Ini saya kira menurut saya ya Bu, dengan hormat kepada lembaga MUI, tanpa MUI berfatwa demikian terkait etika bermedsos, orang sudah tahu kalau bermedsos itu ya tidak boleh ghibah, tidak boleh hoax, menyebarkan hoax, terus ujaran kebencian, ya orang sudah tanpa perlu berfatwa. Jadi tadi sudah saya singgung datanya itu waktu kita membahas Darul Islam yang menginginkan Indonesia bersyariah, kurang lebih seperti itu. Seharusnya ada data sekunder yang menjelaskan
ormas lain yang menginginkan accepted ideologi Pancasila itu belum dijelaskan atau tidak dijelaskan oleh Pak Ahmad. Kemudian ormasnya cuma ya 2 saja itu yang terbesar, NU dan Muhammadiyah, padahal ada 10 ya yang saya dapat informasinya, datanya. Kemudian fatwa MUI yang berkaitan dengan tadi partai ikut aktif dalam pemilu itu sudah netral. Kalau sudah harus memilih, direkomendasikan memilih partai Islam, itu sudah tidak netral saya kira. Kemudian ada pengulangan referensi dalam satu paragraf. Jadi ada 3 referensi yang sama diulang dalam satu paragraf. Saya kira cukup 1 referensi saja. Kemudian referensinya, sumber referensinya itu saya lihat di bagian belakang cuma ada 4. Ini saya kurang tahu ya, jurnal minimal referensi, syarat minimal referensi dari jurnal tersebut. Tapi kalau cuma 4 referensi itu saya kira kurang. Kita makan 4 sehat 5 sempurna kok. Referensinya cuma 4, 5 sempurnanya mana Pak Eko? Ya kalau paling enggak ya, walaupun saya kurang tahu itu ya, syarat minimal referensinya ya, tapi ya Bu ya jangan 4 lah, paling enggak ya berapa, 7 paling enggak menurut saya ya. Kemudian ada fatwa MUI yang tidak dijelaskan dalam catatan kaki atau dalam kalimat pendukung terkait fatwa MUI. Tadi yang pengulangan fatwa MUI ya. Misalnya fatwa tahun 1979 terkait terkait KB itu cuma pengulangan saja sebenarnya. Jadi fatwa MUI hanya mengulang dari regulasi yang sudah ada atau prinsip umum dari Al-Quran atau Sunnah. Itu mungkin catatan dari saya ya memberikan masukan mungkin, atau istilahnya yang pas. Mungkin penjelasan ngalor ngidul saya, penjelasan abu-abu saya kurang mafhum. Ya ini merupakan bentuk latihan saya. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mungkin di lain kesempatan saya akan review artikel yang dengan penyampaian yang lebih baik, lebih improve lagi. Itu saja mungkin dari saya terkait review artikelnya Pak Ahmad tentang hubungan antara ulama dengan pemerintah, fatwa ulama dengan efek legalnya terhadap masyarakat Indonesia. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.